Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Zone of the Dead tahun 2009. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada tahun 1985 di zona industri Pachenko, Yugoslavia ditemukan sebuah kuburan massal. 1 jam kemudian seorang kepala biro yang datang diberitahu bahwa kuburan itu berisi kerangka korban wabah yang diperkirakan telah terkubur sekitar 300 tahun lalu. Dia juga diberitahu kalau seorang pria melukai diri sendiri saat mencoba mencuri kerangka di kuburan. Tapi pria itu tewas ketika dokter tiba dan diperkirakan telah terinfeksi oleh kerangka di kuburan. Manakala kepala biro sibuk menginstruksikan agar semua kerangka dan tubuh pencuri disembunyikan, tiba-tiba sang pencuri bangkit dan menyerang mereka. 20 tahun kemudian pada sebuah stasiun kereta di Pachenko yang sekarang sudah menjadi wilayah Serbia, seorang profesor yang sedang menunggu kereta diberitahu oleh petugas kalau stasiun telah ditutup sebagai bagian dari latihan militer. Lantaran jaringan ponsel juga terputus, maka kepala stasiun mengajak sang profesor untuk menggunakan telepon di kantor. Bersamaan dengan itu, petugas stasiun melihat 3 orang tentara Kobam yang sedang tidak berlatih melintas di tengah rel, sehingga dia mencoba menegur. Selang beberapa saat, sebuah kereta yang membawa tangki biohazard datang dengan dikawal oleh seorang pria bersenjata dalam setelan APD. Saat kepala stasiun menandatangani dokumen yang dibawa oleh pria tersebut, tiba-tiba para tentara Koba merebut senjata petugas stasiun, sehingga secara tidak sengaja mereka menembak pria ber-APD dan tangki bahan kimia yang dibawa. Hal ini menyebabkan bahan kimia terlepas ke udara. Oleh karenanya petugas stasiun segera mengambil masker gas di kantor dan memberikan kepada sang profesor. Malang petugas yang sempat menghirup bahan kimia tadi juga terinfeksi. Melihat itu, sang profesor bergegas mengenakan masker gas dan mencoba meminta bantuan. Namun di luar dia mendapati para tentara yang juga bertumbangan oleh bahan kimia tersebut. Beralih pada sebuah penjara di Prisa, seorang agen Interpol bernama Mina datang menjemput seorang tahanan misterius yang disebut sebagai C106 untuk dipindahkan ke London. Ketika para sipir masuk, C106 langsung menyerang mereka tapi dihentikan oleh Mina. Selanjutnya C106 dibawa ke sebuah mobil, sementara Mina dan 3 orang agen lain menunggu kedatangan seorang mantan agen CIA. Di stasiun kereta, ketika bahan kimia telah menghilang, sang profesor kembali mencoba menggunakan telepon. Tapi tiba-tiba dia melihat petugas stasiun tadi berdiri. Awalnya sang profesor merasa senang mengira petugas ini baik-baik saja. Namun ternyata si petugas sudah berubah menjadi zombie. Bahkan para tentara dan kepala stasiun di luar juga telah menjadi zombie. Melihat itu, sang profesor pun segera mengambil langkah 1000. Pada sebuah kompleks gereja di Pachenko, seorang tahanan yang sedang direhabilitasi bernama Armageddon bertemu dengan seorang suster yang terlihat pucat dan terluka. Sang suster berkata dia diserang oleh seorang pria. Selang beberapa saat, suster ini pun muntah darah dan berubah menjadi zombie serta berusaha menyerang dia. Akibat hal ini terpaksa Armageddon harus menghabisi sang suster. Bersamaan dengan itu, sesosok zombie lain menyerang, tapi dengan mudah dia habisi. Kembali ke penjara. Setelah cukup lama ditunggu, akhirnya mantan agen CIA bernama Morty dan seorang inspektur polisi bernama Dragan datang menemui Mina. Dikarenakan ini merupakan tugas pertamanya di lapangan, Mina menjadi gugup. Tapi Morty meyakinkan bahwa Mina akan baik-baik saja, mengingat ini adalah tugas termudah yang pernah dia lakukan, kendati tahu kalau GPS tidak berfungsi akibat latihan militer. Setelah siap, mereka pun berangkat dengan menggunakan 2 buah mobil. Pada suatu tempat di Pachenko, mobil tua yang dikendarai oleh seorang reporter bernama Yan dan sang kekasih bernama Angela serta rekan mereka yang bernama Yovana tiba-tiba mogok. Selang beberapa saat mereka melihat sejumlah orang berlumuran darah berjalan sempoyongan ke arah mereka.
Sementara itu, profesor yang berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie bertemu dengan Armageddon dan mencoba meminta tolong. Sayang, melihat sejumlah zombie tentara berdatangan, sang profesor kembali kabur. Alih-alih ikut menyelamatkan diri, Armageddon justru mengambil senjata dan menghabisi zombie-zombie tersebut. Tidak jauh dari situ, profesor bertemu dengan kelompok Yan dan kembali meminta tolong. Melihat para zombie yang menyerang seseorang dan semakin banyak berdatangan, maka Yan mengajak mereka semua kabur meninggalkan mobil, tapi zombie-zombie itu juga mengejar mereka. Di istana presiden, kepala biro yang sekarang sudah cukup tua menghadap sang presiden. Presiden bertanya mengenai sebuah operasi bernama Black Smoke. Alhasil kepala biro menjelaskan tentang fenomena yang terjadi 20 tahun lalu. Kala itu mereka menemukan sebuah virus dari kerangka yang terkubur dan dapat menghidupkan kembali sel-sel yang sudah mati. Sementara itu, para agen akhirnya memasuki wilayah Pachenko. Manakala seorang agen bernama Petrovich yang bertugas sebagai driver sedang menjelaskan mengenai kota Pachenko, secara mengejutkan seseorang meloncat ke depan mobil mereka. Untuk itu Murti dan Dragan keluar memeriksa dan mendapati orang tersebut sudah tewas. Tidak jauh dari situ, mereka melihat seorang anak yang berlari dengan panik keluar dari sebuah bangunan. Oleh karenanya mereka memutuskan untuk menyelidiki dan memerintahkan Petrovich menghubungi polisi. Sayang, panggilan Petrovich tidak mendapatkan respon. Mendengar itu, Morty memerintahkan Mina memanggil agen yang membawa tahanan untuk kembali berkumpul. Lantaran mendengar suara aneh, maka dengan waspada mereka memasuki bangunan. Di dalam mereka mendapati kondisi yang sudah berantakan. Lantas dari sebuah toilet keluarlah sesosok zombie dengan jeroan terburai. Merasa terancam, maka Dragan mencoba melepaskan timah panasnya. Namun dikarenakan sang zombie tidak juga tumbang, terpaksa mereka memutuskan kembali ke mobil dan segera meninggalkan tempat itu. Sampai di suatu sudut jalan, mereka menemukan mobil tahanan yang mengalami kecelakaan. Saat diperiksa, Morty mendapati seorang agen yang sudah tewas di dalam mobil. Di sisi mobil, Dragan melihat jejak darah yang mengarah ke mobil lain, di mana ternyata seorang agen sudah menjadi zombie. Bersama dengan itu, agen yang ada di dalam mobil juga bangkit menjadi zombie mencoba menyerang. Oleh sebab itu, terpaksa kedua zombie tersebut harus mereka tumbangkan. Ketika Morty mencoba berbicara kepada C106 yang masih terkurung di dalam mobil, tiba-tiba kedua zombie tadi kembali bangkit. C106 lantas memberitahu agar menembak zombie di bagian kepala. Tidak memiliki pilihan, maka mereka pun mengarahkan senjata ke batok para zombie dan terbukti berhasil. Baru saja C106 dikeluarkan dari mobil, ternyata semakin banyak zombie berdatangan dari berbagai arah. Melihat itu, Dragan memerintahkan Petrovich segera menyalakan mobil. Naas zombie petugas stasiun tiba-tiba muncul dan menyerang dia. Anehnya, setelah menyerang, zombie ini langsung pergi berlari, tidak seperti zombie yang lain. Menyadari ban mobil yang bocor terkena peluru Petrovich tadi, maka terpaksa mereka melepaskan borgol di kaki C106 dan berniat pergi. Malang zombie petugas stasiun ternyata sudah mengintai dan secara mengejutkan menyerang Dragan. Zombie tersebut bahkan kembali kabur setelah melakukan penyerangan. Melihat Mina dalam kondisi terjepit, terpaksa C106 mengambil senjata dan menghabisi zombie yang menyerang. Tapi mereka memerintahkan dia mengembalikan senjata Mina. Mendapati para zombie yang terus berdatangan, maka mereka bergegas meninggalkan tempat itu hingga sampai ke sebuah kantor polisi. Sayang, para zombie berhasil memecahkan pintu kaca dan merangsek masuk, sehingga terpaksa mereka harus menutup rolling door yang akhirnya membuat mereka terjebak di sana. Di dalam, Morty mencoba menggunakan telepon, namun sambungan sudah tidak berfungsi. Sedangkan untuk mencoba jaringan internet, mereka harus menyalakan generator terlebih dahulu. C106 juga memberitahu bahwa luka yang dialami Dragan akan mengubah dia menjadi zombie, namun Morty memaksa dia untuk diam. Setelah membalut luka yang dialami Dragan, Morty mengajak dia mencari generator dan meminta Mina mengawasi C106. Dalam pencarian, Morty dan Dragan mendapati ruang penyimpanan senjata yang sudah kosong. Kemudian pada ruang tahanan, tanpa diduga, Dragan diserang oleh Yan yang mengira mereka adalah zombie. Di ruangan ini rupanya Yan bersama Angela, Yovana, dan Profesor. Setelah berhasil dibujuk, mereka diajak berkumpul dengan yang lain. Di tempat lain, Armageddon terus melanjutkan misinya untuk membantai para zombie.
Kembali ke kantor polisi, Murti yang mengetahui kondisi Dragan semakin parah memutuskan untuk melepaskan borgol C106 dan memberikan dia senjata agar bisa menemani mencari ruang generator. Murti kemudian memerintahkan Mina untuk mengawasi Dragan dan harus menghabisi dia jika akhirnya berubah menjadi zombie. Lalu dengan ditemani oleh C106 dan Yan, Murti mencari generator. Sampai di sebuah ruangan, Murti meminta Yan mengunci pintu dari luar, sementara dia dan C106 turun mencari generator. Try anything, I'll kill you. Dalam pencarian mereka menemukan batok zombie yang masih bergerak. Lantas C106 mengatakan bahwa selama otak para zombie masih utuh maka mereka akan terus bergerak. Hal ini dia ketahui dari sang ayah berdasarkan peristiwa Chernobyl 20 tahun sebelumnya. Sementara itu Dragan yang menyadari dirinya akan segera berubah meminta Mina untuk menghabisi dia. Namun melihat Dragan yang tidak bergerak, Mina urung menembak. Sayang sejurus kemudian Dragan kembali bangkit menjadi zombie sehingga Mina harus menghabisi dia. Cukup lama mencari, akhirnya Murti dan C106 menemukan generator yang dimaksud. Ketika generator berhasil dinyalakan, mereka melihat tubuh sejumlah polisi yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Malang listrik yang menyala membuat para zombie di luar semakin aktif, berusaha memasuki sebuah rolling door yang tidak tertutup rapat. Bersama dengan itu, para zombie yang ada di dalam bermunculan menyerang mereka. Oleh karenanya mereka mencoba kabur sembari terus menembaki zombie-zombie tersebut. Tapi sesosok zombie berhasil menerjang Murti. Beruntung C106 menyelamatkan dia. Sampai di lantai atas mereka mendapati para zombie yang sudah mengepung dari balik kaca. Akibat para zombie berhasil memecahkan kaca dengan cepat, mereka membarikade pintu tempat yang lain berkumpul. Saat mencoba menggunakan internet, rupanya jaringan juga sudah tidak berfungsi. Tidak berselang lama, dari monitor CCTV mereka melihat sebuah mobil melintas. Ternyata pengendara mobil tersebut adalah Armageddon yang memasuki sebuah stasiun TV. Dia bahkan menghabisi dua orang pria yang dia kira zombie. Kemudian Armageddon bertemu lagi dengan seorang pria. Dia lalu memerintahkan pria itu membantu untuk menyiarkan ke seluruh dunia pernyataan tentang kiamat yang sedang terjadi. Tidak berselang lama di kantor polisi, mereka pun melihat broadcast yang dilakukan oleh Armageddon. Frustasi mendengar ucapan Armageddon, tiba-tiba Yovana berontak dan berusaha membuka barikade, serta membiarkan dirinya dimukbang oleh zombie-zombie tersebut. Akibat hal ini, para zombie pun berhasil masuk, sehingga mereka memutuskan kabur melalui jendela. Sayang profesor yang juga sudah putus asa meminta Murti untuk menghabisi dia agar tidak berubah menjadi zombie. Mendengar itu, terpaksa Murti mengabulkan permintaan terakhir sang profesor dan segera keluar bersama yang lain. Selanjutnya Murti memiliki rencana untuk mengajak mereka pergi menuju ke sungai. Dalam perjalanan C106 berkata bahwa kemungkinan besar presiden akan menghancurkan kota untuk mencegah penyebaran infeksi. Jadi mereka harus segera keluar dari kota tersebut. Begitu tiba di galangan kapal, mereka menemukan segerombolan zombie yang tergeletak seolah sedang tertidur. Untuk itu Murti memerintahkan yang lain pergi menuju ke sungai, sedangkan dia akan memancing zombie-zombie tersebut mengejar dia jika mereka kembali bangkit. Ketika Murti mulai berjalan di antara tumpukan para zombie, tiba-tiba sesosok zombie berpakaian APD muncul dan berteriak, di mana bersama dengan itu secara serentak para zombie pun bangkit mengepung dan menyerang Murti. Melihatnya, Mina memerintahkan Yan dan Angela pergi terlebih dahulu mencari perahu, sedangkan dia dan C106 mencoba membantu Murti. Dalam posisi terkepung, Murti memutuskan berlindung pada sebuah kereta. Malang hal ini justru menyebabkan dia terjebak. Yan yang sampai ke kapal memerintahkan Angela untuk melepaskan tali pengikat kapal. Namun begitu kapal dia nyalakan, dengan sangat pengejutnya Yan justru meninggalkan sang kekasih. Ketika sejumlah zombie muncul mendekati Angela, tanpa diduga Armageddon datang menghabisi zombie-zombie tersebut. Dari situ dengan menggunakan sebuah RPG, Armageddon mengalihkan perhatian para zombie dan memberikan senjata kepada Mina dan C106. Lantas dengan bermodalkan senjata tersebut dari 3 sudut berbeda, mereka maju menyerang para zombie. Di kereta, tepat ketika gerombolan zombie berhasil membuka pintu, Murti juga berhasil membuka jendela dan mencoba memanjat ke atap kereta. Tapi rupanya zombie ber-APD melihat dan ikut memanjat, sehingga Murti bergegas meloncat. Naas zombie penjaga stasiun juga menyerang dia. Melihat itu, C106 segera memberikan senjata kepada Murti untuk menumbangkan sang zombie. Sedangkan zombie ber-APD dengan mudah dihabisi oleh C106.
Setelah membantai para zombie, Morty memerintahkan Mina menangkap C106. Alih-alih mengikuti perintah, Mina justru menunjukkan respek kepada C106 dan membiarkan dia pergi dengan alasan tidak memiliki peluru untuk menghentikannya. Tatkala Morty datang, Mina berkata C106 telah menghilang dan sempat menghabisi satu zombie yang tiba-tiba muncul. Melihat C106 yang masih berlari menjauh dan peluru Mina yang masih ada, Morty menyadari Mina sengaja melepaskan C106. Namun demikian, dengan senyum Morty tetap memuji keputusan dan keberanian Mina, kendati misi membawa C106 gagal dia lakukan. Masih penasaran, Mina bertanya siapa tahanan tersebut, dan Morty menjawab tidak ada yang istimewa. Saat mereka pergi, Armageddon menyelesaikan ramalannya dan mungkin menjawab pertanyaan Mina. Dengan mengucapkan kalimat, dia mengangkat tangannya dengan pedang pembalasan, bilah api pembalasan Tuhan dan matanya seperti nyala api. Dia memiliki sebuah nama yang tertulis yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Di tengah sungai, perahu yang dikendarai oleh Yan kehabisan bahan bakar. Saat mencoba membuka penutup lantai kapal untuk mencari bahan bakar, Yan menemukan sepotong tangan. Bersamaan dengan itu, sesosok zombie muncul menerjang Yan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu.